2. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Katakan wow, luar biasa. 1000 di sebelah kirimu rebah, 10.000 di sebelah kananmu. Sudah bisa bayangkan orang 1000 itu kayak apa banyaknya? Saudara, engkau hanya bisa mengimajinasikan aja. Pendek kata di sini ada banyak orang rebah, bukan rebah ke arah saudara, rebah ke sana. Di sebelah sini 10 kalinya yang sana, pada rebah semua. Tapi Tuhan berjanji, katakan Tuhan berjanji kepada saya tidak goyah, saya tidak terkena dampaknya. Amin. Jadi saudara harus tahu, baik itu kedahsyatan malam, anak panah pada siang hari dari iblis, maupun penyakit-penyakit yang ajaib mengherankan. Saudara, engkau harus yakin bersama dengan Tuhan Yesus. Aku aman dan sentosa. Aku tidak akan terkena. Aku bisa sakit. Aku bisa dimusuhin orang. Aku bisa dibikin rugi, tetapi aku tidak jatuh. Aku tidak bisa dipengaruhi. Ketika orang pada goyang, orang pada rebah, aku tetap bersama dengan Tuhan. Para kekasih, kemudian dalam ayat yang ke-10. Mazmur 91 ayat yang ke-10. 1, 2. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Amin. Ada satu kesaktian yang lain. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah adalah kutukan. Tidak akan menimpa, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu atau rumahmu. Saudara, jadi saudara harus sangat percaya. Tuhan, pelajaran ini hamba harus tahu, hamba harus ngerti, supaya hamba berani bertindak. Supaya dengan hamba berani bertindak, maka hamba tidak akan jatuh. Bisakah hal-hal negatif yang kita baca dalam Mazmur 91, saudara, itu terjadi pada kita? Saudara, seringkali kita berkata, kalau aku pegang firman, maka aku akan kuat. Tapi begitu pencobaan datang, begitu iblis mencoba saya, mencoba saudara, kita sedang geluntung kalah. Saudara, apa sebab? Ini yang akan menjadi inti dari firman pada malam ini. Karena kita tidak mempunyai kesaktiannya, kuasa Allah dalam hidup kita. Kita mengerti. Kita sudah membaca dari pasal 91 kitab Mazmur. Kita mengerti, kita dong, kita faham. Orang faham kalau dia tidak pegang apa-apa mau apa. Saudara, saya akan memilah dalam 2 situasi dan kondisi atau 2 sikon. Semua negatif, 1, bisa terjadi pada kita, bisa mengenai dan menimpa saya bila saya sedang diuji kesalehan saya oleh Tuhan. Jadi bukan tidak bisa. Ketika saya dekat dengan Tuhan, ketika saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan berkata, anakku sabar ya, kuat ya, kau beriman ya. Aku kasih ujian. Aku mau ngetes kamu. Kesalehanmu, ketulusanmu, apakah kamu ngomel, apakah kamu marah kepadaku. Karena aku memberikan satu ujian kepadamu. Hal yang negatif sebentar kau akan alami anakku. Tetapi engkau harus bertahan. Karena aku hanya menguji kesalehanmu saja. Para kekasih, ketika kita mengalami ujian, Tuhan, saya itu sudah dekat dengan engkau, kau beri penyakit ini Tuhan. Saya mengalami kerugian. Aduh Tuhan, saya di PHK. Oh Tuhan, saya tidak dipercaya orang lagi. Dan lain sebagainya. Dengar suara Tuhan. Tuhan hanya memilih orang yang istimewa untuk masuk dalam ujian. Dia tidak pilih orang-orang yang rawan, yang tidak ada kekuatan.
habis dia. Disaut sama iblis dia. Tuhan tidak kasih. Tuhan hanya memasukkan dan mengizinkan seseorang yang akan ditingkatkan harkat martabatnya lebih tinggi. Tuhan hanya ingin mengizinkan orang-orang untuk diuji kesalehannya, yaitu mereka yang akan dipermuliakannya. Maka itu kalau saudara bertanya apakah hal-hal negatif di dalam Mazmur 91 bisa terjadi pada saya boleh katakan mungkin hanya 1 promil atau 1% saja dari jumlah orang akan mengalami. Tapi ketika engkau mengalaminya dan engkau lulus karena engkau punya kuasa Allah, engkau muncul bagaikan emas. Amin. Para kekasih, di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10 kita akan baca. 1, 2. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Luar biasa. Apa maksudnya? Saudara, kita tahu emas mahal. Saudara, apakah orang menjadi emas maksud Tuhan firman ini? Tidak. Maksudnya, sebelum kita mengalami ujian, saudara, kita diragukan. Kita diragukan. Kadar kita. Seberapa banyak kadar kita? Itu sebab Tuhan mau melihat isi hati kita. Oh, kita bisa mengatakan baik Tuhan. Hamba baik dengan engkau. Hamba baik dengan engkau. Tidak ada apa-apa kok Tuhan. Hamba tidak kepengen mundur. Tidak. Saudara, Tuhan melihat ada unsur-unsur dalam hati saya. Itu harus dibakar. Itu harus ditimbulkan semua kotoran. Semua yang tidak berkenan. Supaya saya muncul seperti emas 24 karat. Amin. Sebab Anda dan saya harus sadar. Tuhan, hamba tidak akan berani menolak apa yang menjadi kehendak-Mu. Hamba mau mengikuti apa aja. Apa saja yang engkau ingin hamba alami, hamba jalani, hamba akan lakukan. Karena hamba percaya engkau tidak akan membuang hamba dari hadirat-Mu. Engkau hanya mau menjadikan hamba emas murni. Amin. Para kekasih, saya tutup dengan pencobaan dan hukuman. Saudara, sudah tentu ada dua sisi. Anda dan saya bertanya-tanya, Tuhan, saya kok mengalami ini, kenapa Tuhan? Apakah karena dosa saya? Apakah karena engkau mencoba menguji saya? Nah, saudara, engkau harus segera untuk membuat satu keputusan. Aku sedang diuji atau aku sedang dihukum. Karena umpama saya merasa aku sedang dihukum. Begitu saudara sadar, saya sadar aku dalam hukuman. Ayo cepat datang. Tapi kalau saya dan Anda nggak bisa mengambil keputusan, apakah aku sedang diuji? Apakah aku sedang dihukum? Saudara, maka saudara engkau akan terkatung-katung. You must make a good decision. Which one, at what side you are standing now in this tribulation, in this trial. You are in the trial now, or you are in the judgment of God now. If you cannot make a decision for yourself righteously, then you are now in this things, that situation and condition that is not good for you. Itu sebab Anda dan saya harus segera. Oh, hamba salah. Hamba jatuh dalam dosa. Tuhan, hamba jauh dari Engkau. Itu sebab hamba ada di sini. Hamba ada di bawah hukuman. Tuhan, ampuni hamba. Hamba bertobat. Ampuni semua dosa hamba. Hamba mau datang kembali kepadamu. Hamba mau memperbaiki hidup hamba yang tersisa. Bagus. Tidak lama, saudara dan saya dientas sama Tuhan. Oke, sudah cukup. Karena dengan hukuman ini, engkau menyadari anakku. Itu sebab seorang anak Tuhan dia harus peka. Aku sedang diuji, apakah aku sedang dihukum? Saudara, karena pada akhir zaman, iblis membisikin kita. Oh, nggak apa-apa kamu berbuat dosa, nggak apa-apa, biarin aja.
Ya, semua orang bikin hal yang sama, bukan cuma kamu aja, saudara. Nah, itulah yang membuat semakin hari, semakin berat hukuman itu di atas hidup kita. Semakin kita kepayahan. Kalau saudara dan saya mengerti firman malam ini, kita membuat satu keputusan. Dan saudara berkata, Tuhan, apapun yang saya alami, please, segera selamatkan saya. Tuhan bilang, aku akan selamatkan kamu. Orang yang diuji, itu akan naik tingkat dan naik kemuliaan. Amin. Kita akan baca Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dan ayat yang ke-12. 1, 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. 1, 2. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Luar biasa. Coba. Oh, lega saya. Semua beban saya, ketika saya menyadari saya sedang diuji, saya mengalami satu pencobaan. Tuhan, ini loh hamba. Hamba serahkan hidup hamba dalam tangan. Saudara, kalau saudara mengerti hal ini, saudara, engkau akan enteng. Karena begitu saudara mengalami, oh ya, aku dihukum. Aku berbuat dosa. Aku sedang dihukum sekarang. Tuhan, ampuni hamba. Angkat dan cabut hukuman hamba. Engkau berfirman bahwa engkau mau mengampuni dosa hamba. Engkau membuang kesalahan dan dosaku sejauh timur dari barat. Dan engkau membuang dosaku dalam jurang yang dalam sekali. Dan engkau melupakan kesalahanku. Terima kasih Tuhan. Tolong angkat hamba dari hukuman ini. Amin. Engkau menetapkan dirimu benar kembali. Engkau sedang mengalami ujian dan cobaan. Tuhan, tolong kepada hamba. Hamba mau bertekun dalam pencobaan dan ujian ini. Karena hamba tahu dari Yakobus 1 ayat 2, 3, 4 dan 12. Hamba akan mendapat mahkota kehidupan. Maka itu, sekarang bawa hidup saudara kepadanya. Katakan, Tuhan, saya mau bertindak. Saya punya kekuatan yang ajaib dari sorga untuk mengalahkan pekerjaan iblis. Saya mau stop segala pekerjaan iblis dalam hidup saya. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Para kekasih, tidak ada lagi pekerjaan iblis. Cengkraman kukunya di dalam keluargamu, dalam pribadimu, karena engkau mengerti firman dan engkau berada pada kedudukan yang baik di hadirat Allah. Pulang dengan pertolongan dan jawaban doamu, dan kemuliaan Allah menjadi nyata. Siapa percaya, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Kami pulang dan kami tidak bisa ditipu lagi oleh iblis, karena kami sudah tahu kedudukan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia.